Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Sate acan mulai kana materi, urang ngadoa heula yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Murang kali sadaya, dina pertemuan dinten ieu Ustazah bade nerangkeun materi basa Sunda bab 2, nyaeta kaulinan barudak. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini Ustazah mau menjelaskan materi bahasa Sunda bab kedua, yaitu kaulinan barudak. Poin bahasan pada pertemuan hari ini, yang pertama, mikawanoh maksud kaulinan, mengetahui arti kaulinan. Poin kedua, rupa-rupa kaulinan barudak, macam-macam kaulinan barudak. Poin ketiga, ngadadarkeun kaulinan barudak, menjelaskan kaulinan barudak. Poin kaopat, pancen, tugas. Poin kahiji, mikawanoh maksud kaulinan, memahami atau mengetahui arti dari kaulinan. Kaulinan adalah suatu istilah yang berasal dari kecap ulin, yang berasal dari kata ulin. Ulin hartina milampah hiji pagawean pikeun ngabungahkeun hate, boh ngalongkewang, boh make alat. Ulin artinya mengerjakan satu pekerjaan untuk menyenangkan hati, baik tidak pakai alat maupun memakai alat. Kaulinan nyaeta kagiatan nu dipilampah pikeun tujuan ulin, ngeusian waktu kosong, reresepan atawa tongtonan. Kaulinan yaitu kegiatan yang dikerjakan untuk tujuan main-main, mengisi waktu, suka-suka, atau tontonan. Nu biasa milampah kaulinan rereana barudak atawa urang lembur, boh barudak, rumaja, jeung kolot. Yang biasa melakukan kaulinan biasanya anak-anak atau orang pedesaan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Poin kedua, rupa-rupa kaulinan barudak, macam-macam kaulinan barudak. Dumasar kana tujuan jeung eusina, kaulinan barudak dibagi 3. Berdasarkan pada tujuan dan isinya, kaulinan barudak dibagi 3. 1. Kaulinan reresepan. Kaulinan reresepan nyaeta kaulinan anu tujuanna pikeun karesepan atawa hiburan. Kaulinan reresepan adalah kaulinan yang tujuannya untuk hiburan. Yang kedua, kaulinan olahraga. Kaulinan olahraga nyaeta kaulinan anu eusina ngandung unsur olahraga. Memang lain ketujuan olahraga, tapi aya unsur lulumpatan, luluncatan, engkle-engklean nu mangrupakeun unsur olahraga. Kaulinan olahraga yaitu kaulinan yang isinya mengandung unsur olahraga. Memang bukan untuk tujuan berolahraga, tapi ada unsur-unsur olahraganya seperti lari-lari dan lompat-lompat.
Anu katilu kaulinan tanding. Kaulinan anu eusina ngandung unsur tanding atawa kompetisi. Yang ketiga kaulinan tanding, yaitu kaulinan yang isinya mengandung unsur tanding atau kompetisi. Contoh kaulinan reresepan, kahiji cingciripit, kadua kaciwit-ciwit lutung, katilu perepet jengkol, kaopat oray-orayan. Cingciripit seperti ini biasanya untuk memulai permainan siapa yang lebih dulu. Biasanya suka cingciripit kayak gini. Lagunya cingciripit tulang bajing kacapit. Kayak gitu. Kemudian kalau yang ini paciwit-ciwit lutung. Jadi orang-orang saling mencubit bagian punggung telapak tangannya ke atas, lalu nanti menyanyikan lagu paciwit-ciwit lutung anu handap pindah ka luhur. Jadi yang di paling bawah ini nanti dia pindah ke atas terus seperti itu, nanti sampai tangannya naik ke atas kayak gitu. Itu serunya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perepet jengkol. Perepet jengkol juga sambil nyanyinya perepet jengkol jajahean sambil anak-anaknya tepuk tangan dan salah satu kakinya itu dikaitkan satu sama lain dengan teman-temannya. Di sini contohnya bertiga ya. Jadi salah satu kakinya dikaitkan seperti ini. Lalu mereka melompat-lompat sambil nyanyi tadi. Perepet jengkol jajahean. Jadi di sini mereka itu menjaga keseimbangan tubuhnya. Yang jatuh itu yang kalah. Lalu yang selanjutnya ada permainan oray-orayan. Oray-orayan tuh ular-ularan seperti ini. Ya, kalau mungkin di kita istilahnya ular naga panjangnya bukan kepala. Nah, kurang lebih sama seperti itu ini permainan oray-orayan ini. Anu salajengna contoh kaulinan olahraga. Anu kahiji boy-boyan. Anu kadua bebentengan. Anu katilu jajangkungan. Anu kaopat sapintrong. Contoh kaulinan olahraga yaitu boy-boyan. Yang pertama seperti ini contoh gambarnya. Jadi di sini ada genteng yang dipecah-pecah lalu ditumpuk, lalu nanti si bola tenis ini dilemparkan ke sini ya, kayak gitu ya. Yang kedua bebentengan. Bebentengan mungkin kita istilahnya galah ya, yang pakai garis ini ada yang bagian halilintar dan sebagainya. Jadi ini dihalangi biar nggak masuk ke sana daerah sini gitu ya, daerah lawan, biar nggak bisa masuk ke daerah lawan. Kemudian yang ketiga jejangkungan. Jejangkungan ini pakai alat seperti ini, kalau di kita istilahnya mungkin egrang ya ini. Kemudian yang selanjutnya sapintrong. Sapintrong itu lompat tali ya, contoh permainannya seperti ini. Contoh kaulinan tanding. Anu kahiji langlayangan. Anu kadua ngadu muncang. Anu katilu ngadu kaleci. Anu kaopat papanggalan. Contoh kaulinan tanding yang ada kompetisinya. Yang pertama langlayangan. Layang-layang, main layang-layang. Biasanya suka diadu ya. Yang kuat adalah yang kalau diadu itu tidak putus benangnya. Yang kedua ngadu muncang. Ngadu muncang ini lomba muncang ini kemiri, tapi kemirinya itu yang masih dalam cangkangnya gitu. Kalau kalian suka ikut masak pasti tahu apa itu muncang ya, atau kemiri itu. Jadi ada muncang, dua muncang ditumpuk, satu di bawah, satu di atas, lalu dijepit oleh suatu papan seperti ini, lalu nanti dari atas dipukul oleh batu besar. Nanti kalau muncangnya ternyata ada yang pecah, maka orang yang punya muncang yang pecah itu yang kalah, seperti itu ya. Yang ketiga ngadu kaleci. Nah ini biasanya udah biasa ya, kalian tahu main gundu gitu. Caranya pasti kalian sudah tahu ya untuk ngadu kaleci.
Kemudian yang keempat ada papanggalan. Papanggalan ini sejenis gasing. Ya, jadi ada dua orang berhadapan lalu nanti melempar gasing, gasingnya berputar. Nanti mungkin kan pasti ada yang diadu-adu kayak gitu ya. Yang berhenti duluan itu yang kalah, seperti itu. Selanjutnya dumasar kana saha anu ulina. Dumasar kana saha anu ulina, kaulinan barudak dibagi tilu. Kahiji kaulinan awewe, nyaeta kaulinan anu biasana dipilampah ku budak awewe. Yang pertama kaulinan awewe, yaitu kaulinan yang biasa dilakukan oleh anak perempuan. Anu kadua kaulinan lalaki, kaulinan anu biasa dipilampah ku budak lalaki. Yang kedua kaulinan lalaki, kaulinan yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki. Anu katilu kaulinan umum, kaulinan anu biasa dipilampah ku budak awewe jeung lalaki. Yang ketiga kaulinan umum, kaulinan yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Kaulinan dumasar saha nu ulina, kahiji tadi kaulinan awewe, contohna anjang-anjangan, beklen, congkak, encrak, sapintrong. Anjang-anjangan itu anyang-anyangan, main rumah-rumahan. Ya, biasanya suka pakai boneka-bonekaan ya. Pakai alat-alat masak-masakan. Nah, itu anjang-anjangan. Itu biasanya dilakukan oleh anak perempuan. Yang kedua, beklen. Beklen itu adalah bola bekel ya. Ada bola lalu ada kerangnya yang kayak gitu. Itu beklen. Yang ketiga, congklak ya. Yang tadi gambarnya seperti yang ditunjukkan pada slide sebelumnya. Nah, ini adalah congklak seperti ini. Kemudian encrak juga tidak beda jauh dengan beklen ya. Cuman bedanya kalau beklen kan pakai bola, kalau encrak tidak pakai bola. Yang selanjutnya ada sapintrong. Sapintrong itu tadi main lompat tali. Anu kadua kaulinan lalaki. Contohnya bebentengan, yang tadi galah ya. Encor, lalu ada gatrik. Kalau gatrik ini biasanya pakai kayu yang berdirikan lalu nanti dipukul oleh kayu lawan ya, kayak gitu. Kemudian ada jajangkungan. Jajangkungan tadi egrang ya. Ada kolecer itu kincir, biasa main kincir-kinciran. Nah, ini kincirnya biasanya dibuat dari kayu atau bambu. Kemudian kukudaan. Nah, kukudaan itu main kuda-kudaan. Kudanya biasanya dibuat dari pelepah pisang. Anu katilu kaulinan umum. Kaulinan umum itu bisa dilakukan mau laki-laki ataupun perempuan. Ada permainan ambil-ambilan ya. Ada boy-boyan, ada cingciripit, ada galah atau gobang, dan hayaman. Seperti itu. Kaulinan barudak teh sanyana henteu ngan sakadar kaulinan tapi ngandung ajen kahirupan. Kaulinan barudak sebenarnya tidak hanya sekedar permainan saja, tapi mengandung nilai kehidupan. Ajen inajen anu nyampak dina kaulinan barudak teh diantaranya ajen hiburan, ajen olahraga, ajen atikan karakter, disiplin, mandiri, kerja keras, gotong royong, jeung saterusna. Nilai-nilai yang tampak pada kaulinan barudak itu diantaranya nilai hiburan, nilai olahraga, dan nilai
nilai karakter seperti disiplin, mandiri, kerja keras, gotong royong, dan sebagainya. Poin katilu ngadadarkeun kaulinan barudak. Poin ketiga menjelaskan kaulinan barudak. Di sini Ustazah hanya akan menjelaskan kaulinan barudak hanya 2 macam saja ya. Yang lainnya kalian bisa cari di berbagai sumber. Ngadadarkeun kaulinan barudak. Congkak. Peralatan yang digunakan dalam kaulinan congkak diantaranya congkak dibuat dari kayu, panjangnya kurang lebih 40 cm, lebarnya kurang lebih 15 cm. Bagian atasnya dikasih lubang beberapa biji. Dan biji congkaknya itu bisa dari kerang, biji sirsak, biji salak, dan lain-lain. Tiap lubang diisi oleh kerang sebanyak 7 biji. Cara mainnya adalah gantian satu sama lain sampai biji congkaknya habis masuk ke dalam logak indung atau logak induknya. Yang kedua, gatrik. Gatrik itu kaulinan anak laki-laki. Peralatan yang dipakai adalah kayu atau bambu, panjangnya kira-kira 1 jengkal. Dan kayu atau bambu pemukul yang panjangnya kira-kira 30 cm. Cara mainnya, kayu yang 1 jengkal dipasangkan pada suatu lubang. Lalu dipukul supaya ngacleng. Ngacleng itu terlempar. Lalu dipukul lagi biar lemparannya si kayunya itu terlempar lebih jauh lagi. Kalau sudah jatuh di suatu tempat, maka kayu yang dipakai untuk memukul tadi dijadikan alat ukur dari mulai kayu itu berhenti sampai ke lubang kayu tersebut berasal. Jadi yang menang dan yang kalah itu ditentukan oleh jumlah ukuran kayu yang dipakai untuk memukul tadi. Seperti itu. Poin kaopat pancen. Tugas. Tugas dikerjakeun dina buku tulis. Naon we tugasna? Kahiji, tulis materi dina PowerPoint ieu sing lengkap dina buku tulisnya. Tugas nu kadua, tulis pangdadar kaulinan di gigir. Nah iya, tulis pangdadar kaulinan tentang boy-boyan pada yang ini ya. Lalu setiap kalimat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kalian tulis ini pada buku tulis kalian, lalu di bawahnya tulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya, dikerjakan pada buku tulis. Tugas yang ke-1 dan kedua dikumpulkan paling lambat pada malam hari ini maksimal pukul 21.00 ya. Yang tidak mengerjakan nanti ada konsekuensinya. Kalian tidak bisa mengerjakan PTS tentunya nanti. Sampai di sini dulu materi yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di grup belajar WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.